Ini menarik ya. Episode kemarin kita ke Bonokeling kan. Ya. Bonokeling. Terus sekarang perseteruan Bonokeling dengan Ki Ageng Petung dan salah satu andil juga Ki Ageng Madi. Ya. Mempunyai salah satu strategi walaupun dia itu punya strategi perang yang tidak dipunyai oleh yang lain. Nah ini perseteruan ini bagaimana kisahnya? Ya ini yang agak carut marut ini. Jadi masalah kita itu ada 350 tahun dijajah Belanda, kemudian ada yang namanya politik etis. Ini dulu yang harus kita bedah dulu. Politik etis itu termasuk salah satu edukasi. Sejarah-sejarah itu yang dulunya menjadi khasanah itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kan begitu. Jadi dalam historiografi Belanda itu ciri khasnya adalah Islam itu penjahat, Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu tukang jagal, berperang dengan pedang yang tidak terbukti sama sekali. Nah, dalam salah satu naskah Babad Pacitan di situ, kalau kita salah menginterpretasikan bahwa Islam itu sadis, Islam itu teroris, karena apa? Bonokeling tidak mau masuk Islam maka disembelih kemudian dimutilasi. Itu hati-hati. Jadi ini adalah dari hasil historiografi Belanda atau kolonialisme, yang mana intinya adalah bagaimana memposisikan ketika penyebaran Islam di duduan itu selalu diwarnai dengan politik ya, dan intrik peperangan yang sadis. Nah ini yang perlu kita luruskan. Kalau Mbah Maghribi itu kan tidak ada urusannya sama sekali, dia hanya dakwah saja. Jadi beliau tidak terlibat sama sekali dalam penumpasan atau mengalahkan Ki Ageng Bonokeling. Nah, di situ ada istilah yang namanya Kiai Ajuk, gitu. Kiai Ajuk ini kan artinya satu pusaka yang dia bisa sebagai kelemahan lawan dari kelemahannya Bonokeling itu kan kayak Ajuk sendiri itu maknanya adalah wadi, winadi atau Ajuk atau winadi. Kalau bahasa Pacitannya Ajuk itu adalah winadi atau wadi atau sesuatu yang rahasia, sesuatu yang sangat sinandi. Jadi sebenarnya bukan kemudian Bonokeling itu kalah dengan para utusan Bathara Katong, Ki Ageng Minasopal dan Ki Ageng Posong ya toh. Nah, di sini Ki Ageng Petung sebagai asistennya atau pengikutnya Syekh Muhammad Maghribi itu diberitahu tentang pusaka Kiai Ajuk atau sesuatu yang bisa untuk menaklukkan Bonokeling. Jadi hanya nasihat saja gitu ya. Bahwa zaman sudah berganti, bahwa era Majapahit sudah habis ya. Dan kemudian era Demak lah yang kemudian jadi gila. Nah disitulah akhirnya Ki Ageng Bonokeling itu mupus gitu. Maka dipecahlah antara golongan Brahmana atau dilambangkan dengan kepala tunggal, yaitu itu adalah golongan Brahmana. Golongan Kiai Ajuk itu bisa memenggal kepala atau golongan Brahmana, dengan golongan kesatria badan gitu. Kaki tangan itu adalah golongan Waisya dan Sudra. Itu yang digunakan untuk memenggal tiga kelompok masyarakat itu adalah Kiai Ajuk. Bahwa hakikatnya manusia itu adalah sederajat, tidak ada kasta, kan begitu. Jadi mereka terlahir bayi itu ya toh tidak membawa karma pala, kan begitu. Itu yang versinya Islam. Artinya terserah, artinya ini saya tidak kemudian mendialogkan masalah keyakinan, tidak. Tetapi Kiai Ajuk ini lebih cenderung kepada eksistensi manusia terlahir dalam keadaan suci, kemudian memiliki hak yang sama, yang sederajat dengan manusia yang lain. Karena ketika kemudian dia terlahir sebagai sudra, tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kesatria atau menjadi pemimpin atau menjadi seorang agamawan atau brahmana, kan begitu sebenarnya. Maka itu terpenggallah keyakinan lama kemudian merasuk ke keyakinan yang baru. Berarti ini kalau kita simpulkan bahwa Ki Ageng Maghribi itu memberikan sesuatu nasihat secara filosofi ya. Yeah. Secara filosofi bahwa
secara asketis ya, itu menyelaraskan secara spiritual ya. Ya, menyelaraskan, dan Islam itu nggak ada kasta, tidak ada kasta A, B, dan C tadi ya, sampai D tadi yang nggak ada kasta, semua menyelaraskan. Jadi seperti itu sastra Jenderal Yuningratnya yang dipakai ya, Pangruating Watak. Jadi kita mentolerir mengklarifikasi tentang mutilasi tadi. Iya. Karena apa? Kalau sastra Jenderal Yuningrat Pangruating Watak Diyu atau Pangruating Diyu itu kan raksasa yang diruat menjadi seorang kesatria agung. Kemudian dia menggunakan sastra, kata-kata atau ucapan ataupun tulisan. Nah, di situ kita itu tercipta dari apa? Dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang menciptakan? Pangeran, Tuhan. Jadi kita itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jika Tuhan itu maha besar, maka manusia itu hakikatnya juga besar. Tuhan maha welas asih, berarti manusia itu juga memiliki watak welas asih. Nah, di situ. Jadi watak-watak Tuhan inilah yang kemudian mempresentasikan bahwa manusia itu bisa merefleksikan sifat-sifat Tuhan. Istilahnya ditajaleki lah, tajaleki sifat Tuhan. Makanya nek pemusalah kayak zaman semono kan masih ada ya cerita wali itu yang namanya Sesiti Jenar. Jadi antara saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya adalah Allah, Allah adalah saya, karena saya terbuat dari Allah dan akan kembali menjadi Allah, kan begitu. Itu sebenarnya sih dalam pengertian tertentu ada benarnya, dalam pengertian tertentu ya, dalam tanda kutip itu, bahwa manusia itu terlahir dari zat yang maha suci. Makanya tidak terlahir kemudian bergolong-golong dan suku-suku. Itu karena diciptakan pada suatu kondisi geografis yang berbeda, orang tua yang berbeda, geopolitik, geososialnya juga berbeda, kan begitu. Tapi pada hakikatnya manusia itu memiliki hak yang sama dan berhak menjadi wali, berhak menjadi kekasih Tuhan, dan berhak atas segala sesuatu nikmat karunia Tuhan tanpa dibeda-bedakan menjadi golongan-golongan. Itu apa yang namanya Kiai Ajuk yang dari Malam Maghribi. Ya, ini ada legenda sebenarnya Kiai Ajuk yang cerita dari mulut ke mulut sampai sekarang. Ya. Itu dulu ada cerita dari seorang budayawan juga. Ya, kayak apa? Haryo Baskoro dulu menceritakan bahwasanya Kiai Ajuk, Kiai Ajuk itu ketika bagaimana cara mengalahkan Ki Ageng Gonogling. Betul. Di Ki Ageng Maghribi seakan-akan dia meditasi di perumpamaannya tuh winadi, akhirnya jadi menadi. Winadi. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ya itu karena Ajuk itu diambil dari tanah Winadi. Ya. Jadi yang sekarang menjadi menadi atau wadi atau rahasia-rahasia. Makanya kalau di sana itu ada makam wali banyak sebenarnya di daerah Menadi itu wali banyak dan turun temurun. Ya kan? Nanti kita ambil di kisah selanjutnya tentang Menadi, wali-wali yang di sana itu, yang sekarang petilasannya juga masih terjaga asri, ya kan, di sana itu karena memang waktu pendadarannya di daerah Duduan ini, itu kan daerah Duduan itu kan sampai ke wilayah Nadi, sampai ke wilayah Jati. Jati itu sudah wilayah timur. Jadi Jati Purworejo bahkan sampai ke daerah Kebun Agung itu wilayah Duduan, luas, ya kan. Menadi masuk wilayah Duduan. Duduan itu sampai ke Menadi. Kalau Arjo Winangun itu nama Arjo atau Rejo Winangun itu kan munculnya setelah era Mataram. Itu sudah kabupaten. Jadi sudah sekitar 300 tahun, kemudian 3 abad setelahnya. Yang mengembangkan Jogokaryo I. Itu Arjo Winangun. Itu ada sejarah sendiri nanti. Ini episode nanti ya. Arjo Winangun kita ungkap juga itu. Betul. Menarik itu. Betul, saya sepakat dengan senior ya almarhum Bapak Haryo Baskoro dulu menyampaikan kalau penyampaian tentang kelemahan Ki Ageng Gonogling itu berada di daerah Winadi, ya, di Alas Wono Ayu begitu. Itu ada pengembangan. Jadi ada nama itu Wono tapi Ayu kan begitu, karena memang di sana itu sebelah baratnya ada daerah sebelah timurnya Menadi itu ada daerah namanya Noyo. Jadi Duduan
ini Duduan ya, ini kita di Duduan ya. Duduan itu saya menarik itu kalau orang menulis pertama itu bukan lagi Mentoro, bukan lagi Pacitan, tapi pertama menulis itu Duduan. Duduan. Dan Semua dalam Semua peta ya. Belanda pun sampai tahun 1859 yang di apa namanya diciptakan atau dibuat pada tahun 1830 ya, itu Belanda itu masih menuliskan Duduan. Duduan ini berbeda dengan daerah Mentoro. Mentoro. Makanya kalau masa kecil dulu Nyanti yang Toro, Nyanti yang Duduan, ini seolah-olah Berbeda. dua daerah yang berbeda, yang berjalan, padahal itu aslinya satu desa. Satu desa. Karena apa? Dulu itu memang ada daerah Duduan dan ada daerah Mentoro, ada daerah Jati, gitu. Jati. Ada daerah Bengkal, kemudian ada daerah Tanjung Sari, Nanggungan. ada daerah Nanggungan, kan. Wonogiri itu juga sendiri. Ya, bukan kalau Widoro. Nanggungan dengan Pacitan itu tidak dibatasi oleh sungai, tapi menjadi satu. Jadi sungainya jauh di sana. di Jadi sudah bincang tentang Batu Lumpang, juga sejarah daerah sini berkaitan dengan sejarah Pacitan yang sudah panjang lebar, dan nantikan di episode berikutnya bersama Cikal Alit, dan tetap bersama Kang Nur Homleh sebagai narasumber kita, sebagai orang yang menggali, dan nanti lihat artikelnya yang luar biasa di YouTube ya. Jadi kita lihat semuanya bersama Kang Hirnowo juga, ini salah satu YouTuber kita. enggak luar biasa, sebagian kecil aja. Iya. Jadi Cikal Alit tetap like, komen, dan subscribe-nya. Dan nanti akan kita terus menggali sejarah-sejarah Pacitan sampai tuntas, dan nanti kita refleksikan untuk Pakuan Pacitan. Terima kasih untuk teman-teman sahabat Cikal Alit, tetap semangat, tetap berkonten dengan baik, dan terima kasih Kang Komleh telah menemani kita, dan saya Anjas Basyoro juga terima kasih pada semuanya. Terima kasih. Akhirnya billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.